pengolahan, tentu perlu pengolahan. Nah, kalau kita bicara tentang inovasi pengolahan pangan, secara basic, secara dasar, sebetulnya pengolahan pangan itu prinsipnya sebetulnya cukup sederhana. Ya, kalau kita punya makanan, apapun makanannya, daging, susu, beras dan seterusnya, itu biasanya punya dua parameter penting yang utama sebagai karakter dari bahan pangan. Yang pertama adalah pH. pH itu adalah keasaman, ya. Nilai keasaman itu angkanya dari 0 sampai 14, makin tinggi makin basah, makin tidak asam, makin rendah makin asam. Dan yang kedua adalah aktivitas air atau AW, ini water activity, ya. Air itu nilainya antara 0 sampai 1. Kalau air murni itu angkanya 1. Kalau makin kering itu nilainya lebih kurang dari 1. Nah, kalau kita lihat semua makanan itu, kita lihat ukur berapa nilai pH-nya, berapa nilai AW-nya, kita bisa golongkan ya, ke dalam beberapa golongan. Golongan pertama adalah ini, kita ambil angka ini 4,6 ya. Ini adalah pH dan kemudian 0,85 ya. Ini adalah batas yang sangat penting kalau kita bicara tentang pangan, tentang keamanan nantinya ya. Yang pertama adalah ada di sini ya, yang merah ini. Merah ini adalah produk-produk pangan yang basah, yang AW-nya di atas 0,85 dan produk pangan yang pH-nya di atas 4,6, yang tidak terlalu asam. Ya. Kita nyebutnya sebagai pangan berasam rendah. Dan ini saya kasih high, tinggi. Apanya tinggi? Bahayanya. Potensi bahayanya tinggi. Mudah rusak, disukai oleh bakteri, untuk ditumbuhin bakteri, dan sebenarnya kalau tidak dihandle dengan baik, maka itu perlu dihandle dengan baik. Kalau salah satu misalnya yang di sini, ini medium, risikonya medium. Potensi bahayanya medium. Karena apa? Karena pH-nya udah di bawah 4,6, walaupun airnya masih tinggi. Sedangkan di sini, pH-nya masih tinggi, di atas 4,6, tetapi airnya sudah di bawah 0,85. Yang bagus itu, yang bahayanya rendah itu, jika AW-nya di bawah 0,85 dan pH-nya di bawah 4,6. Ya, itulah yang low, yang sangat rendah potensi. Manisan, asinan, itu ya misalnya, terutama yang kering, itu ada di sini itu. Ya, sayangnya kita kadang-kadang nggak suka juga, bakteri juga nggak suka juga. Jadi ada hubungannya. Ya. Nah, ini kalau saya tahu itu, maka saya tahu produk pangan kita itu ada di merah, ada di kuning atau di hijau ya. Kalau dia di merah, maka pengolahan pangan itu bisa melakukan hal-hal seperti misalnya pengeringan, penggaraman, ya, dan seterusnya. Itu tidak lain adalah menurunkan air, ya, dikeringkan, sedemikian rupa sehingga dia dari merah menjadi kuning, ya, jadi medium risikonya. Atau diasamkan, ditambah sesuatu, ya, tambah tomat misalnya sedemikian rupa sehingga pH-nya menjadi lebih kurang dari 4,6, maka dia menjadi medium juga. Atau yang lebih bagus adalah kombinasi dari itu. Kita keringkan dengan asam akan mendapat situ. Itu prinsip dari pengolahan. Ya. Inovasi-inovasi kita bisa kembangkan di situ. Atau bisa juga tidak hanya dengan pengeringan, penggaraman, pengasaman, dengan pemanasan. Ya. Nah, kalau kita bicara dengan daging itu ada di sini. Ada di merah itu. Dia tidak terlalu kering, daging segar tentunya ya. Dan juga pH-nya mendekati netral sekitar 7. Sedemikian rupa sehingga dia mudah rusak dan potensi bahayanya tinggi kalau tidak di-handle dengan baik. Ya. Nah, caranya antara lain tadi, kita keringkan atau kita asamkan, silakan, atau kita panaskan antara lain. Ya. Kita panaskan, menambah nanti mikroba, kalau teknologinya macam-macam, di radiasi, di perlakuan yang lain, dan macam-macam, banyak lain. Ya. Nah, saya fokus ke sini, ini karena yang dilakukan oleh Rumah Zakat ya, yaitu dengan pemanasan sebetulnya, yaitu mengawetkan makanan yang disebut sebagai proses termal. Mengawetkan makanan dengan panas. Sebetulnya ini teknik lama, ini yang menemukan pertama ya orang namanya Nicholas Appert tahun 1810. Ya, jadi udah 1 abad lebih, 2 abad lebih. Penemuannya, dan sampai sekarang masih digunakan dan diakui sebagai teknik pengolahan pangan yang efisien dan aman dan mampu mempertahankan gizi pangan dengan baik. Ya. Nah, jadi ini populer walaupun udah lama. Kenapa? Karena dia mampu membunuh mikroba, apalagi untuk produk pangan yang potensi bahayanya tinggi tadi, yang merah tadi.
membunuh mikroba menjadi sangat penting ya, dengan panas. Kemudian enzim-enzim menjadi inaktif yang bisa menyebabkan kerusakan. Kemudian terjadi perubahan warna, tekstur, flavor yang kadang-kadang sering menyenangkan juga atau positif ya. Kalau daging menjadi ada cita rasa masak, ada rasa-rasa yang disukai di situ ya. Dan yang tidak kalah penting, menyebabkan daya cernanya lebih mudah karena sudah dipanaskan. Jadi tubuh bisa memanfaatkan zat gizi dengan lebih baik dan secara kepraktisan lebih awet. Nah, ini juga sangat penting ya. Nah, jadi proses panas secara umum itu, tapi ada proses panas yang secara khusus yang disebut sebagai proses pengalengan. Proses pengalengan ini lebih khusus lagi karena dia harus mencapai level yang kita sebut sebagai level sterilisasi komersial. Ada itu regulasinya, ada itu standarnya. Ya, jadi kalau saya lihat super korban dengan kaleng itu pasti harus disterilisasi secara komersial. Ada standarnya. Yang mengawasi itu Badan POM. Ya. Itu biasanya panasnya di atas suhu 100 derajat Celcius, 115, 120, 121 ya. Tujuannya untuk memusnahkan spora patogen dan pembusuk ya. Dan ini makanannya yang dihasilkan kalau dilakukan dengan baik itu, maka dia panasnya harus cukup untuk mematikan bakteri-bakteri yang berbahaya sehingga dia awet, mudah disimpan tanpa memerlukan lemari es. Ini penting dan ini cocok jadinya untuk kondisi perdesaan yang tidak banyak tersedia lemari es di sana ya. Dan ini banyak sekali sebetulnya. Kalau saya lihat yang sudah dilakukan oleh super korban, oleh rumah zakat antara lain misalnya mengembangkan menjadi rendang, kornet, Pak Ivan tadi mengatakan. Ini adalah suatu inovasi yang sangat penting. Ngolah menjadi sosis dan seterusnya ya. Nilai lebihnya apa sih? Nilai lebihnya adalah pertama tadi aman ya, praktis, awet dan tahan lama. Karena tahan lama maka itu tadi tidak memerlukan lemari pendingin, tanpa memerlukan penambahan pengawet atau antimikroba dan cocok untuk kondisi darurat ya kalau diperlukan. Kita tidak mengendaki itu, tetapi siapa tahu ya diperlukan maka itu bisa dilakukan. Tekstur biasanya lebih lunak sehingga mudah dicerna, kemudian sumber gizi protein yang baik juga. Itu beberapa ya. Yang perlu diperhatikan adalah karena itu biasanya diformulasikan menjadi rendang, itu ditambah sesuatu yang lain, ditambah santan barangkali, ditambah cabai dan seterusnya ya. Kemudian juga di kornet biasanya penambahan garam dan seterusnya, maka perlu diperhatikan ini kandungan gula, garam dan lemaknya. Ya, makanya itu perlu dicantumkan itu informasi pada label sehingga kita bisa lihat berapa itu total lemaknya. Kita menginginkan ini sebagai sumber protein di mana kita mengalami kekurangan tetapi kita juga tidak menginginkan itu kemudian ternyata mengandung terlalu banyak lemak, terlalu banyak gula, terlalu banyak garam juga. Ya, karena itu kita ini. Jadi formulasi perlu diatur dengan rupa, kita inovasi sedemikian rupa sehingga betul-betul ini menjadi sumber protein kalau bisa, lebih dominannya ke sana. Ya. Nah, selain kaleng sebetulnya teknologi yang sekarang tersedia juga dengan menggunakan kemasan yang lain, ya. Kemasan yang seperti ini, tidak kaleng tetapi lebih fleksibel, plastik ya atau aluminium foil. Yang ini kalau misalnya lebih ringan biasanya dan lebih mudah membukanya dan seterusnya, jadi lebih praktis. Kalau untuk kondisi darurat biasanya lebih mudah juga. Dan ini bisa misalnya potensinya ya saya membayangkan kalau rumah zakat berinovasi bisa juga dalam soto misalnya atau kari atau bakso, otak-otak dan lain sebagainya. Menarik sekali ya. Dan atau ini adalah jika kita keringkan tadi dengan cara menurunkan AW-nya ya, dengan mengolahnya menjadi abon, menjadi dendeng, ya, menjadi daging asap yang kering, silakan. Itu juga banyak ya. Dan sekali lagi kalau itu ingin dikonsumsi maka kita perlu lihat tadi nilai gizinya seperti apa. Ya. Jadi itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf saya cepat saja, tetapi intinya saya ingin menyampaikan bahwa kebutuhannya tadi kronis sifatnya dan itu banyak, dan karena itu maka perlu ada upaya-upaya untuk bisa memperlebar masa beredarnya produk ini. Kalau itu bisa, saya rasa itu implikasinya akan luar biasa, terutama kepada keluarga yang memerlukan dan juga banyak saudara-saudara muslim kita yang
memerlukan dalam hal ini ya. Untuk itu saya ingin mendoakan juga mudah-mudahan sukses. Pak Ivan, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.